Ustadz, izin bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang tanam modal dan bagaimana cara membagi hasil yang syar'i, Ustadz? Tanam modal. Jadi sistem tanam modal itu ada sifatnya dalam akad syarikah, ada dalam qirat. Cuman beda keduanya itu begini. Kalau qirat itu hubungan antara pemilik modal dengan pengelola. Pengelola ini tidak bermodal, tidak ada modal, tapi dia cuma mengelola modal kita. Kita yang punya modal tidak ikut mengelola, amil atau pengelola ini hanya mengelola tanpa dia memiliki modal. Ini namanya akad qirat atau mudharabah. Nah, kalau semacam ini sifatnya, jadi ini bukan hutang. Kita serahkan modal ke kita dan itu bukan hutang sifatnya. Kalau sifatnya itu, ini kamu tak utangi ya 100 juta. Nanti setiap bulan Anda minta pembagian keuntungan sekian. Itu bukan mudharabah, itu bukan qirat, itu riba. Itu riba dan itu dosa besar. Jadi kalau qirat itu bukan hutang. Jadi kita ini cuma naruh seperti apa? Memberikan kepada dia kewenangan, menjadikan dia wakil kita untuk mengelola. Nah, nantinya bagi hasil atas keuntungan yang didapat. Nah, dari 100 juta, kata apa? Nanti ditutup setelah 6 bulan, akadnya dibatalkan, ditutup. Semua barang dagangannya dicairkan jadi uang. Nah, tinggal dipotong 100 juta modal, sisanya selebihnya itu adalah apa? Keuntungan. Nah, itu boleh dan sah dengan ketentuan nanti apa? Di awal akad sudah menentukan pembagian keuntungannya berapa persen, harus pakai persentase. Kalau bagian kamu 10 juta, nggak boleh. Harus pakai persentase. Apa? Bagiannya nanti pembagian keuntungannya setengah-setengah. Bagianmu setengah dari total keuntungan, bagianku setengahnya lagi. Itu. Atau kamu sepertiga, aku 2/3. Itu harus pakai persentase seperti ini. Itu mudharabah. Ada lagi syirkah. Lah kalau syirkah ini kerjasama antara beberapa pemilik modal. Itu beberapa pemilik modal. Nantinya dari semua anggota ini memiliki modal, harus memiliki modal. Semua anggota mau 2, mau 3 atau bahkan lebih sama-sama memiliki modal dan untuk dikelola bersama. Untuk dikelola bersama. Loh, nantinya kalau sepanjang ini syarikah itu bisa diperbolehkan juga kalau jelas modalnya berapa per masing-masing dan nanti dicampurkan. Modal itu dicampur sehingga nggak ada yang tahu ini modalku, ini enggak ada. Karena semua harta itu jadi mustarak, kepemilikan bersama yang nggak bisa ditentukan mana bagiannya. Pemilik modal A, B, C itu nggak bisa ditentukan. Itu maksudnya. Untuk kemudian dikelola, nah pembagian bagi hasilnya tahu. Bagi hasilnya kalau syarikah, menyesuaikan persentase modalnya masing-masing. Itu dibuat pembagian. Perbandingan modal A, B, dan C itu berapa, semakin besar modal dia akan mendapatkan pembagian keuntungan semakin besar. Itu akad syarikah, ya.